Bosan ayammu dimasak gitu-gitu aja? Yuk simak videonya sampai selesai karena aku akan bagikan resep olahan ayam yang super mantul banget. Bumbunya ngeresep sampai ke dalam, dijamin deh bakal nambah-nambah terus karena emang enak banget sampai ke tulang. Oke, langkah pertama siapkan ayam, aku pakai 1 kilo. Boleh pakai bagian dada atau paha atau boleh campur ya. Lanjut masukkan ayam ke dalam wajan. Kemudian di sini aku tambahkan daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya 3 lembar, serainya 1 batang aja. Nah, di sini aku pakai bumbu jadi aja. Ada bumbu soto dan juga bumbu kari. Aku pakai 1 saset masing-masingnya. Nah, teman-teman misalnya nggak ada merek sejenis boleh pakai merek yang lain ya. Banyak kok di minimarket untuk bumbu-bumbu yang udah jadi kayak gini. Lanjut tambahkan air. Lalu masak sampai bumbunya itu meresap. Boleh diaduk-aduk, kemudian masak pakai api sedang aja sambil ditutup ya. Jangan lupa sesekali sambil diaduk-aduk biar rata. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bumbunya udah ngeresep dan aromanya tuh wangi banget. Kita boleh matikan apinya, lalu ayamnya dikeluarin aja. Untuk rempah-rempahnya seperti serai dan daun-daunnya boleh dikeluarin juga. Nah, ini bumbu sisa ukepan ayam tinggal direbus sampai asat. Kalau pengen pedas boleh tambahin cabai yang udah di blender atau di chopper ya. Di sini aku pakai cabai rawit biar nanti nggak perlu bikin sambal lagi karena rasanya udah pedas ya. Nah, untuk ayamnya karena udah kita keluarin langsung aja digoreng sampai dia tuh warnanya kecoklatan. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata. Teman-teman boleh goreng sampai garing, boleh juga digoreng setengah mateng. Sesuaikan aja dengan selera ya. Oke, kalau udah garing tinggal diangkat dan kita tiriskan ayamnya. Kalau aku lebih suka yang warnanya kecoklatan kayak gini ya, menurut aku lebih cantik dan pastinya wangi banget. Nah, ini dia sisa bumbu yang udah kita rebus, dia udah mulai menyusut. Langsung aja si ayamnya dicemplungin ke dalam bumbu. Udah kayak gini aja, tinggal diaduk sampai rata, lalu masak sampai bumbunya itu menyusut. Jadi nanti bisa dibayangin ya, ini bumbu tuh ngeresep sampai ke dalam daging ayam. Enak banget dan pastinya super sedap. Anak-anak suka banget sama bumbunya, apalagi dengan ayamnya udah pasti bakal telap-telep. Udah ngeresep kayak gini tinggal dimatikan apinya. Ayam bumbu kretek yang simple dan pastinya super praktis siap untuk disajikan. Makan sama ini aja udah nagihin banget. Apalagi ditambahin dengan sayur rebus, pasti mantul banget. Dede, sangat gampang banget kan cara membuat ayam kretek pedas ala dapur lagi hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya. Karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bikin menu lebaran yang enak dan pastinya nagihin banget. Kali ini aku pakai ayam kampung ya, 1 ekor. Nah, ini ada kelapa parut. Aku pakai seperempat buah ya teman-teman. Langsung aja disangrai. Untuk kelapanya aku pakai yang nggak terlalu tua juga nggak terlalu muda, jadi setengah gitu ya. Disangrai sampai dia itu berwarna kecoklatan atau garing gitu ya teman-teman. Oke, terus lakukan sampai selesai. Kalau udah kecoklatan, kita bisa angkat dan sisihkan dulu. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya. Langsung aja serai 2 batang, dimasukin kunyit 1 potong, lengkuas 1 potong, dimasukin jahenya 1 potong. Lalu aku masukkan ada bawang putihnya sebanyak 6 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Kemudian kita akan tambahkan cabai keriting, aku pakai 12 buah. Boleh pakai cabai kering yang direbus kemudian dimasukin ya, jauh lebih
bagus warnanya karena nggak ada, aku nggak nemu ya, jadi pakai cabai fresh. Lanjut tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Chopper dari ID Life ini 6 mata pisaunya sangat tajam, jadi sangat mudah untuk menghaluskan bahan seperti daging, ayam, ikan, bumbu dan lain-lain. Dilengkapi dengan termostat untuk kapasitasnya 1,5 liter dan 700 ml. Oke, ini bumbunya aku chopnya nggak terlalu halus ya, jadi agak-agak kasar gitu biar ada teksturnya. Menurut aku lebih enak ya. Kalau mau halus boleh pakai blender dari ID Life juga sih, tapi di sini aku mau pakai chopper aja. Lanjut untuk bumbunya ditumis sampai wangi. Di sini aku menggunakan wok dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, udah PFOA free dan FDA approved. Oke, setelah bumbunya itu wangi, kita masukkan ayamnya ya. Kemudian diaduk-aduk merata. Ini untuk ayamnya aku pakai ayam kampung yang agak-agak muda gitu ya teman-teman. Jadi proses memasaknya juga nggak terlalu lama-lama, dia udah empuk. Oke, diaduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan asam kandis, aku pakai 3 keping, garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian daun jeruk purut aku pakai 3 lembar. Selanjutnya kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml. Diaduk merata, kemudian kita masak sampai ayamnya agak empuk ya teman-teman. Boleh kita tutup biar panasnya tuh lebih merata dan ayamnya cepet empuk ya. Sambil menunggu ayamnya empuk, di sini aku mau menghaluskan kelapa parutnya ya. Untuk kelapa parut bisa dihaluskan pakai ulekan, bisa juga dicop atau di blender ya. Oke, langsung aja kita proses. Ini tadi aku tambahkan minyak goreng ya, karena biar lebih cepet, tapi hasilnya nggak kerekot teman-teman, jadi nggak masalah ya. Oke, ini ayamnya udah empuk, jadi kita bisa aduk-aduk merata. Kemudian kita bisa masukkan bahan lain, ada santan. Di sini aku pakai santan instan aja 2 saset. Oke, kita masukin. Selanjutnya aku tambahkan ini kelapa parut yang udah di itu tadi ya, di blender bersama dengan minyak goreng. Kemudian ada daun kunyit, aku pakai 3 lembar, langsung aja dimasukin. Masak pakai api sedang sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Asli begini aja udah wangi banget ya. Apalagi ditambahin dengan parutan kelapa yang disangrai tadi, beneran deh wangi banget. Dan gurihnya tuh kayak berasa banget gitu loh teman-teman. Oke, ini dimasak sampai benar-benar mengering. Jadi untuk apinya sih aku pakai api sedang aja, biar nggak cepet gosong ya. Oke, diaduk-aduk sesekali. Beneran ini menu mantul banget, wajib ada saat lebaran. Nah ini udah garing, gak kerasa banget ya, udah kecoklatan dan wanginya itu benar-benar 10 kali lipat loh. Oke, kalau udah matang seperti ini kita bisa matikan apinya. Rendang ayam yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran ini super mantul banget ya. Oke, sangat gampang banget membuat rendang ayam ala dapur lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.